Selamat malam, Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Benar, Mas. Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Tetap semangat. Nah, bagaimana progresnya nih, Bapak Ibu? Apakah aman, Bapak Ibu? Aman. Aman. Hmm. Mungkin biar kompak dan semangat nih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih kurang kompak nih, Bapak Ibu. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mute yang salah. Oke, baik, Bapak Ibu. Oke, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain untuk bergabung, apakah mengalami kendala Bapak Ibu dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga? Izin, Pak. Ya, Ibu Saya Rega. masih belum bisa itu ya, apa install Mendeley karena laptopnya ini ya, apa punya perusahaan. Oke. Nah, nanti Ibu bertanya kepada staf IT. Biasanya kalau laptop perusahaan itu ada kuncinya, Ibu. Iya, iya kayaknya sih gitu. Soalnya di situ tulisannya gitu, apa namanya laptop Anda gitu kalau bahasa Indonesianya ya adalah milik perusahaan gitu kan sehingga tidak bisa Iya. untuk apa install Mendeley. Cuman kemarin tuh karena ada itu kan Rakin ya, jadi saya belum sempat ke IT. Mungkin besok Senin tuh Pak. Hmm. Baik, Ibu. Tidak apa-apa, Ibu. Makasih banyak ya Pak. Iya. Nanti Ibu silahkan ke bagian IT-nya atau Iya, mungkin iya, biasanya ada yang bersedia menginstalkan Mendeley. ya Nah, baik. Siap. nanti Ibu Makasih tinggal Pak. ya tinggal request Mendeley desktop. Mandeli dan Grammarnya belum. Iya, Kalau nah Grammarly yang kemarin itu berbayar nggak Pak? oke. Baik Ibu, untuk aplikasi gratis, cuma nanti pemakaiannya yang menggunakan akun lisensi, Bu. Akun apa berbayar atau berlangganan. Hmm. Oh, aplikasinya gratis. Iya, Ibu. Berbayarnya itu kalau kita apa tuh kayak macam ChatGPT ada yang plus ada yang biasa. Oke, baik Ibu. Jadi Grammarly nanti kan fungsinya untuk memperhalus Ibu. Nah, Mm-mm. ada 4 fitur. Kalau Ibu berlangganan, keempat fiturnya aktif semua. Nah, kalau Ibu menggunakan yang free, itu fiturnya hanya 2 yang bisa dipakai. Jadi kurang optimal. Berarti kalau yang grammar itu kita sama seperti ini ya Pak, beli akun lagi ya? Iya, nah nanti mungkin di pertemuan ketujuh Ibu, penggunaan Grammarly. Mm-mm. Oke, Iya, oke, nanti baik. akan Baik, dijelaskan makasih lebih Pak. lanjut lagi Ibu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah mengalami kendala lagi yang lain? Boleh Bapak Ibu. Pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Boleh. Nah, kalau tidak ada Bapak Ibu, di pertemuan keempat hari ini, nah kita akan membahas tentang anatomi paper atau kerangka paper. Jadi, biar memudahkan Bapak Ibu menuliskan paper. Nah, nanti ada 7 pertanyaan. Bapak Ibu cukup menjawab 7 pertanyaan tersebut. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mempunyai draft jadi atau paper jadi. Nanti Bapak Ibu bisa breakdown ke anatominya. Nah, misalnya kemarin ada atau sudah membuat paper di reject. Nah, itu memudahkan Bapak Ibu untuk cross check yang kurang di bagian apa atau mungkin salah penempatan. Contohnya harusnya berada di method Bapak Ibu taruh di introduction atau sebaliknya. Nah, dan anatomi atau kerangka paper tersebut itu apa ya memudahkan Bapak Ibu untuk memulai atau membuat paper dari mana. Nah, terkadang kan Bapak Ibu sulit memulai, sulit juga mengakhiri atau menyelesaikannya.
Nah, itu Bapak Ibu. Jadi biar tidak terlalu apa ya, bisa dibilang membuat pemikiran Bapak Ibu terlalu rumit. Nah, nanti bisa menggunakan anatomi tersebut untuk mempersimpelkan. Nah, nanti di pertemuan kali ini akan dipandu oleh Mbak Hanifah, Bapak Ibu. Oke, mungkin saya sapa dulu. Halo, Mbak Hanifah, selamat malam. Selamat malam, Mas Hafid. Oke. Gimana kabarnya Mbak Hanifah? Alhamdulillah, Alhamdulillah. kedinginan. Kedinginan, baik. Di daerah Bapak Ibu bagaimana? Apakah juga dingin? Ya. Kita langsung Jakarta saja. panas, Oh, Jakarta panas. panas Jakarta. Baik, Bu. Atau mungkin ada yang hujan atau yang gerimis, Bapak Ibu. Oke. Kita langsung saja mulai, Mbak Hanifah, biar tidak terlalu malam. Ya, waktu dan tempat saya persilahkan, Mbak Hanifah. Baik, terima kasih Mas Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Bu Hanfa. Oke, seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Hafid tadi, kita di sini akan membahas kerangka anatomi, Bapak Ibu. Kita akan membuat suatu kerangka yang nantinya juga akan kita buat menjadi rumah. Nah, ini pondasinya di sini, Bapak Ibu. Mungkin langsung saja saya akan share screen. Sebentar. Oke. Nah, apakah share screen saya sudah terlihat, Bapak Ibu? Bu, Apakah sudah, Oke, sudah. suara saya juga jelas, nggih? Jelas, jelas. Jelas. Oke, siap. Nah, di sini ini adalah pertemuan keempat. Anatomy Paper 703 Framework. Nah, di sini kita harus memahami outputnya adalah memahami anatomi dan Bapak Ibu bisa mengisi anatominya. Nah, di sini ini adalah jam pasir. Jadi, apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita isikan di dalam anatomi kita, Bapak Ibu? Yang pertama ini, what is known? Ada tiga hal nanti yang masuk di introduction. Yang pertama adalah what is known ini. Yang kedua adalah what is unknown. Dan yang ketiga adalah how and why, Bapak Ibu. Jadi, di introduction Bapak Ibu nanti akan berisi ketiga hal ini. Ketiga hal ini apa? What is known adalah our understanding of the word. Jadi what is known ini berisikan kalimat-kalimat yang tidak dapat, bukan tidak dapat, yang semua orang itu setuju. Jadi apa yang ibu bapak ibu berikan di sini, tuliskan di sini, semua orang itu menyetujui. Semisal kalimat mengenai pembelajaran online learning dapat membantu kita saat COVID. Nah, itu kan semua orang menyetujui hal tersebut. Semua orang setuju kalau memang iya benar online learning kemarin bisa dijadikan alternatif pembelajaran di saat COVID gitu. Nah, di sini saat pengisian anatomi ini Bapak Ibu nggak boleh adanya sitasi. Jadi ini semua yang masuk ke anatomi itu pure kalimatnya Bapak Ibu. Pure kalimat tanpa bukan kalimat orang lain. Jadi tanpa sitasi, tanpa menurut orang lain gitu. Lalu yang kedua, what is unknown? Kalau yang what is known ini adalah our our understanding gitu nggih, kalimat positif gitu nggih. Kalau yang what is unknown ini adalah kalimat negatifnya. Biasanya di nomor 2 ini berisikan tentang gapnya Bapak Ibu. Kesulitan-kesulitan apa saja yang ditemukan di lapangan. Semisal, kalau tadi saya di What is Known menyebutkan bahwa online learning itu adalah salah satu pembelajaran yang dapat dilakukan saat COVID gitu nggih. Tapi ternyata di lapangan kita menemukan permasalahannya apa? Bahwa setiap daerah itu belum semua dapat menggunakan online learning karena terkendala dengan mungkin belum adanya jaringan, belum adanya eh, apa namanya arus internet yang mumpuni gitu nggih. Jadi itu adalah suatu gap atau permasalahan atau kalimat negatif kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah how and why Bapak Ibu. How and why ini silahkan nanti diisikan yang pertama tujuan dari penelitian Bapak Ibu seperti apa. Lalu urgensinya apa.
kebermanfaatannya seperti apa, kayak gitu. Itu masuk ke dalam how and why. Ketiga hal ini nanti semua akan masuk ke dalam introduction-nya Bapak Ibu. Lalu semisal nanti di sini ada pertanyaan, adanya literatur review Mbak atau hipotesis kayak gitu, itu masuk ke mana? Nah, itu beda lagi nggih Bapak Ibu. Di introduction berisikan ketiga hal ini. Tapi kalau biasanya di Bapak Ibu perlu menggunakan literatur review atau hipotesis itu akan masuk di terakhir. Jadi setelah what is known, what is unknown, how and why baru nanti kita masukkan itu. Selanjutnya metode. Nah, metode ini pasti juga Bapak Ibu sering sekali menjumpai nggih. Metode itu berisikan yang pertama adalah Bapak Ibu ini instrumennya menggunakan apa, analisisnya menggunakan apa, sampelnya berapa, terus penelitian ini dilakukan di mana, kayak gitu, nggih. Itu bisa diisikan di dalam metode. Selanjutnya, di bagian result, Bapak Ibu. Untuk yang di result ini berisikan tentang hasil. Nah, hasil di sini Bapak Ibu biasanya kalau Bapak Ibu menggunakan tabel atau gambar gitu, nggih, di bagian result ini silahkan nanti dimasukkan tabelnya, dimasukkan gambarnya. Tapi di sini kita hanya menuangkan sedikit keterangan gitu. Nanti keterangan mengenai tabel itu, mengenai gambar itu akan kita perjelas di bagian discussion. Jadi result itu silahkan nanti kalau misal Bapak Ibu punya tabel, gambar, diagram, hasil apapun itu, silahkan nanti dimasukkan ke result. Lalu nanti berisikan sedikit keterangannya, lalu nanti di dalam discussion itu akan penjabaran secara lengkap, secara rinci, secara mendalam dari result itu tadi. Gitu. Terakhir adalah conclusion. Pastinya conclusion berisikan tentang kesimpulan Bapak Ibu yang menjawab tujuan dari penelitian gitu nggih. Lalu di conclusion ini nanti juga bisa Bapak Ibu tuliskan kalau semisal ada limitasi. Ada limitasi dalam penelitian ini kayak semisal nih, saya melakukan penelitian karena adanya COVID, penelitian saya tidak selesai. Nah, itu silahkan bisa dituliskan ke dalam limitasi. Namun saat menuliskan limitasi, Bapak Ibu jangan sampai merendahkan penelitiannya Bapak Ibu. Jadi kesannya kok kayak gini jadinya penelitian kayak gitu. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Cukup Ibu, udah Cukup? sampai sini Oke. oke. Sampai sini Aman, aman. oke. Apakah kita lanjut? Next, nggih. Ya, boleh. Ini penjabarannya yang saya jabarkan tadi. Introduction itu what is known gitu nggih. Terus metode. Nah, ini metode berisikan tentang riset design population, terus instrumennya, prosedurnya gitu nggih. Ini nanti juga Bapak Ibu akan kami kirimkan mengenai template anatomi. Jadi kami akan mengirimkan kayak lembar kerja Bapak Ibu untuk membuat anatomi ini. Nanti di sana juga sudah akan kami mungkin jelaskan dengan rinci gitu ya Bapak Ibu apa saja yang perlu Bapak Ibu isikan. Selanjutnya, nah ini resultnya, result, discussion, dan conclusionnya. Oke, lanjut. Ini adalah mungkin nanti kalau semisal Bapak Ibu mengalami kendala gitu ya, ini adalah saran pengisian dari kami. Silahkan nanti dikerjakan dari nomor 1 terlebih dahulu. Semisal, ini nomor 1 adalah metode. Kenapa kok metode ini kita jadikan dia nomor 1 atau mungkin yang bisa Bapak Ibu kerjakan dulu? Karena kalau di metode itu kan kita udah tahu nih instrumennya seperti apa, populasi sampelnya seperti apa, lalu bagaimana prosedur penelitian kita sudah tahu tentang hal itu. Jadi kita lebih mudah untuk mengisikan apa yang sudah kita tahu, gitu nih Bapak Ibu. Lalu yang kedua, result discussion. Sama halnya dengan tadi metode, hal yang sudah kita ketahui gitu nggih. Kalau kita sudah menemukan hasil dari penelitian, kita sudah mengolah data, kita sudah mempunyai kesimpulan gitu nggih. Kita mungkin dengan mudah juga akan mengisikan result discussion ini. Kenapa kok introduction malah di terakhir? Karena di introduction ini kan kita harus bermain-main dengan kata nggih Bapak Ibu. Takutnya nanti kalau Bapak Ibu kerjakan introduction dulu, takutnya nanti stuck di introduction. Nggak langsung, nggak gimana ya,
nggak berpindah gitu. Jadi stagnan di situ. Takutnya habis stagnan nanti, aduh udah capek ini. Nah, kayak gitu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kerjakan dulu dari metodenya dulu, result discussion-nya dulu. Jadi silahkan kerjakan apa yang sudah ada dulu. Mungkin tadi Mas Habib juga sedikit menyinggung. Kalau semisal Bapak Ibu memiliki paper, sudah ada draft paper lengkap gitu, nggih, sudah jadi. Silahkan nanti di breakdown dulu. Kita kita bisa ambil dari papernya Bapak Ibu yang sudah jadi itu kita masukkan ke dalam anatomi paper ini. Gitu. Sampai sini. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Aman, nggih? Izin Bu, berarti kita kerjain aja dulu metodenya sampai Betul. nanti selesai, baru introduction-nya terakhir gitulah ya Betul, kira-kira ya. betul, betul Ibu, Supaya betul. yang penting kita jalanin dulu aja, nanti intinya pas di depannya, berarti kan kita ngerangkum tuh dari apa yang penelitian yang udah kita buat gitu ya. Betul, betul, betul sekali Ibu. Oke, baik, makasih Bu. Sama-sama. Nah, ini adalah kerangka eh, lembar kerja yang nanti akan saya kirimkan ke grup nggih Bapak Ibu. Silahkan, nah ini kan dimulai dari abstrak nih Bapak Ibu. Draft anatomi paper ini dimulai dari abstrak. Untuk abstrak ini silahkan nanti dilompati nggih. Jadi ini kita tinggalkan dulu. Kita langsung masuk ke dalam body of papernya aja. Silahkan nanti di sini Bapak Ibu tuliskan title-nya, lalu di sini keyword-nya yang kemarin sudah ketemu 1 sampai 5 gitu nggih. Nah, di sini nanti Bapak Ibu bisa mengisikan what is known-nya. Nah, di sini kenapa kok kita meminta 5 kalimat gitu nggih? Memang untuk what is known ini kita anjurkan 4 sampai 5 kalimat. Pernyataan umum yang positif gitu. Jadi silahkan silahkan diisikan 5 kalimat di sebelah kanan ini. Kalau semisal nih pembahasan Bapak Ibu mengenai online learning, terus pembahasan Bapak Ibu mengenai pembelajaran kayak gitu nggih. Kita jabarkan apa itu online learning gitu. Lalu selanjutnya setelah kita jabarkan apa itu online learning, lebih mengerucut lagi. Kenapa kok kita memilih online learning gitu? Seperti itu. Sama halnya dengan what is known, what is unknown juga sama Bapak Ibu. Di sini silahkan juga mengisikan 1 sampai 5 kalimat. 5 kalimat ini nanti bisa Bapak Ibu isikan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu temui di lapangan. Gap-nya, gitu nggih. Selanjutnya, how and why. Nah, ini urgensi research-nya. Penelitian ini penting karena apa? Silahkan nanti dijelaskan juga. Lalu solusi yang diberikan. Bapak Ibu bisa mengatakan penelitian ini penting. Lalu solusinya apa? Penawaran dari Bapak Ibu apa? Dengan kepentingan tersebut, dengan permasalahan-permasalahan yang ditemukan tersebut, apa solusinya? Silahkan dituliskan di nomor 2 ini. Nah, solusi tersebut bisa kita jadikan jadi kebaruan research. Gitu. Terus yang ketiga, tujuan research. Penelitian ini bertujuan untuk apa? Kayak gitu, kebermanfaatannya. Tujuannya untuk apa? Oke, kita next. Nomor 4. Penelitian ini menggunakan quali, kuanti, atau mixed method. Silahkan nanti Bapak Ibu tuliskan secara tidak terlalu rinci, mungkin secara singkat dulu gitu nggih. Penelitian ini menggunakan apa? Silahkan kalau kuali silahkan tuliskan kuali, kuanti silahkan tuliskan kuanti. Lalu berapa responden dan di mana penelitiannya? Nah, silahkan nanti Bapak Ibu isikan berapa populasi sampelnya, terus berapa jumlah respondennya, dan mungkin kalau semisal Bapak Ibu lebih spesifik mau menuliskan di SD ini, SMP ini, kota ini, kabupaten ini, pulau ini, gitu nggih. Silahkan juga nanti dituliskan di dalam metode bagian population and sample atau material. Selanjutnya, next, instrumen atau prosedur. Kalau Bapak Ibu menggunakan kualitatif, pasti prosedurnya nanti akan menggunakan wawancara, observasi, kayak gitu, nggih. Reducing data, kayak gitu. Begitu halnya dengan kuanti. Silahkan nanti dituliskan prosedurnya menggunakan apa. Kalau nanti Bapak Ibu menggunakan aplikasi, gitu, nggih, juga dituliskan. Gitu, analisis datanya. Nah, analisis data ini kita nanti bisa menuliskan nama aplikasinya.
di sini kalau semisal Bapak Ibu Kuanti menggunakan analisis SPSS gitu nggih, silahkan juga dituliskan SPSS-nya itu variasinya berapa. Kalau semisal Bapak Ibu hanya analisis datanya menggunakan wawancara observasi gitu nggih, maksudnya kualitatif kayak gitu nggih, nggak menggunakan aplikasi apapun itu, silahkan ditulis di sini. Analisis data menggunakan metode kualitatif kayak gitu. Oke, kita lanjut ke result. Tadi saya sudah mengatakan di result ini silahkan dituliskan kalau ada tabel, kalau ada gambar, ada hasil wawancara gitu nggih. Silahkan dituliskan di bagian result ini. Namun Bapak Ibu nggak usah menuliskan tabelnya juga dimasukin atau menuliskan hasil wawancaranya secara spesifik itu nggak perlu. Mungkin secara singkat saja. Kalau semisal hasilnya Bapak Ibu hanya wawancara, hasil wawancara gitu nggih, tuliskan secara singkat. Hasil wawancara dengan A mengenai kecemasan saat malam hari. Nah, cuman kayak gitu aja, singkatnya aja. Nanti Bapak Ibu bisa tuliskan secara rinci saat di papernya. Kalau di anatomi ini mungkin biar kita juga kalau semisal Bapak Ibu ingin dikoreksi oleh kami gitu nggih, nggak membaca secara banyak. Jadi silahkan ditulis secara singkat saja. Lalu ada tabel, ada gambar. Nah ini nggak usah Bapak Ibu masukin, tabelnya nggak usah dimasukin. Gambarnya pun juga nggak usah dimasukin. Tuliskan keterangannya aja. Semisal tabel 1 tentang hasil analisis variabel X, kayak gitu. Tuliskan keterangannya saja. Gambarnya pun sama. Gambar 5 tentang hasil bibliometrik variabel X. Nah, kayak gitu. Tuliskan keterangan saja tanpa adanya data yang dimasukkan. Sama halnya dengan wawancara tadi. Tuliskan sedikit keterangan saja, keterangan singkatnya saja. Gitu. Nah, selanjutnya di discussion ini Bapak Ibu. Kenapa kok di bagian kiri ini ada tulisan nih pembahasan serta jawaban gap nomor 2. Nah, di discussion ini, Bapak Ibu harus menjawab tentang gap atau permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu temui di lapangan. Gimana cara jawabnya? Nah, cara jawabnya itu sesuai dengan hasil penelitiannya Bapak Ibu. Jadi istilahnya gini, yang di sebelah kiri ini adalah soalnya, yang di sebelah kanan ini adalah kolom untuk menjawab soal. Lalu sumber jawabannya itu ada di result atau hasil penelitiannya Bapak Ibu. Nah, cara gampangnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal yang nomor 2 yang ada di atas ini, 5 kalimat yang ada di atas, Bapak Ibu bawa ke sebelah kiri ini. Kita copy pastekan di sini. Kenapa kok kita sarankan untuk mengcopy paste di sebelah kiri? Agar Bapak Ibu nggak usah naik turun. Kan kita kan akan menjawab pernyataan yang nomor 2 nggih. Jadi nggak usah naik turun gitu agar bisa menjawab di sebelah kanan ini gitu. Terus conclusion. Nah, di sini Bapak Ibu berisikan tentang jawaban dari tujuan research. Nah, pasti nggih karena kesimpulan namanya juga kesimpulan nggih Bapak Ibu. Jadi di sini nanti berisikan mengenai tujuan riset jawabannya. Nah, ini biasanya juga kita lihat dari hasilnya Bapak Ibu. Nah, kalimat pendukung jawaban tujuan riset. Nah, ini juga biasanya nanti kita lihat dari dari hasilnya Bapak Ibu. Adakah kalimat pendukung yang bisa kita jadikan penegas dari jawaban tujuan riset kita? Manfaat, nah selanjutnya kontribusi riset, kebermanfaatannya secara teoritis itu seperti apa? Kebermanfaatannya secara praktisnya itu seperti apa? Hasil dari apa yang Bapak Ibu dapatkan, hasil dari penelitian ini kebermanfaatannya seperti apa? Silahkan nanti dituliskan di bagian kontribusi research ini. Lalu di sini saya menuliskan limitasi jika ada. Nah, seperti yang saya katakan tadi nih, limitasi ini jangan sampai kesannya itu merendahkan atau malah membuat membuat papernya Bapak Ibu, artikelnya Bapak Ibu itu jelek atau kok kayak gini, penelitian belum selesai kok udah dipublish kayak gitu. Limitasi ini silahkan jika ada. Kalau nggak ada, ya udah nggak usah dicari-cari nggih Bapak Ibu. Gitu. Sudah sampai di sini ada pertanyaan lagi atau ada yang perlu saya ulangi? Mohon maaf ini. Agak agak sedikit belibet ya Bapak Ibu.
Ada pertanyaan dulu? Ngomongnya cepat sekali masalahnya. Oke, Bapak. Mohon maaf. Apakah perlu saya ulang? Kayaknya baru datang dari Cina kayaknya. Bukan, Bapak. Ini tadi soalnya kan di Jogja ini baru ada pertunjukan jatilan ya, Bapak. Jadi ini agak sedikit kerasukan. Ngomongnya makanya cepet ini, Pak. Saya ulangi. Oke, kalau gitu saya ulangi, Bapak Ibu. Ini mau kecepatan berapa nih? 15 kilometer per jam atau 10 kilometer per jam? Orang Jawa lah, Mbak. Jangan orang Orang Sunda juga. Oke, orang Jawa. Aduh, saya agak sedikit mix ini, Bapak Ibu. Orang Jawa. Oke, berarti pelan-pelan saja gitu, nggih. Akan saya atur tempo saya, Bapak Ibu. Saya ulangi dari mana nih, Pak Edward? Dari awal sini atau dari kerangka yang sebelumnya, Pak Edward? Dari nomor satu aja. Dari nomor satu ini. Iya. Oke, dari nomor satu ini. Yang pertama, what is no? Kalimat yang berisikan pernyataan umum dan positif. Contoh kalimatnya. Semisal saya menyatakan mengenai online learning. Online learning dapat kita gunakan sebagai salah satu pembelajaran di era COVID. Nah, itu adalah kalimat positif yang semua orang menyetujui hal itu. Yang semua orang, oh iya benar, online learning dapat kita gunakan saat COVID. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang disetujui banyak orang. Silahkan nanti menuliskan kalimat itu 1 sampai 5 gitu ya. Kalimat-kalimat positif itu silahkan Bapak Ibu tuliskan pernyataan-pernyataan itu dari nomor 1 sampai 5. Selanjutnya, dalam pernyataan tersebut Bapak Ibu nggak diperbolehkan mengambil kalimat orang lain. Jadi kalimat-kalimat yang masuk di dalam body of paper anatomy ini pure kalimat Bapak Ibu, bukan kalimat dari orang lain. Bukan Bapak Ibu ambil dari jurnal orang lain, tapi adalah pure kalimatnya Bapak Ibu. Gitu. Lalu yang kedua, Maaf, Mbak, boleh dipotong, Mbak? boleh Bapak? Untuk yang pertama ini ada Mm-mm. kaitannya nggak sama keyword ini? Karena Tidak. kalian terpaku sama keyword kan? Oke. Oh, maaf, dengan keyword secara umum boleh. Kalau Bapak mau sambungkan boleh. Jadi semisal keyword saya membahas mengenai online learning. Keyword saya adalah online learning, lalu pembelajaran era COVID, lalu pembelajaran jarak jauh kayak gitu nggih. Semisal keyword saya itu. Boleh saja kalau semisal Bapak nanti nomor 1 membahas mengenai online learning. Nomor 2 nanti membahas tentang pembelajaran era COVID gitu nggih. Nomor 3 nanti membahas tentang pembelajaran jarak jauh itu boleh. Boleh Hmm. berhubungan dengan keyword atau secara luas dari eh, kerangkanya Bapak, bukan kerangka, dari judulnya Bapak Ibu. Pembahasan secara luasnya, gitu. Mungkin saya tunjukkan lebih enaknya yang ini. Nah, di sini, ini yang saya tunjukkan ini adalah contohnya Bapak Ibu. Di sini, di kerangka ini, dia membahas mengenai transformasi digital. Nomor 1, dituliskan nih, di era modern, teknologi telah menjadi bagian penting dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, penulis menuliskan terlebih dahulu, menjabarkan gimana di era modern ini teknologi itu seperti apa. Lalu yang kedua, bisa dituliskan nih, transformasi digital memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien. Sedikit lebih mengerucut, Bapak Ibu, lebih mempersempit. Oh, oke, ini arahnya akan ke transformasi digital, gitu. Lalu yang ketiga, proses pembelajaran yang efektif dan efisien akan meningkatkan kualitas pendidikan. Lebih mempersempit lagi. Yang di awalnya dia hanya membicarakan tentang era modern ini, teknologi ini penting penting loh buat aspek kehidupan gitu kan. Lalu dia lebih menjorok lagi ke transformasi digital. Nah, setelah menjorok ke transformasi digital, nomor 3 dia menyinggung bahwa
transformasi digital ini juga bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, itu kan tadi dari melebar hanya di era modern, teknologi itu penting, mempersempit lagi ke transformasi digital, mempersempit lagi bahwa transformasi digital itu bisa meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti boleh berhubungan dengan keyword, tapi boleh juga dibuat seperti ini, lebih mempersempit ke arah mana yang Bapak Ibu bicarakan. Gitu. Lalu yang keempat, pendidikan yang baik dan berkualitas akan menghasilkan lulusan yang siap pakai, gitu. Jadi dari era dari di kehidupan ini, gitu nih Bapak Ibu, merujuk ke transformasi digital, merujuk lagi ke kualitas pendidikan. Outputnya, kenapa kok kita membicarakan kualitas pendidikan, gitu nggih? Karena kita mau menghasilkan lulusan yang siap pakai, lulusan yang berkualitas, kayak gitu. Nah, baru nomor 5, luaran dari hasil pendidikan yang baik akan berdampak terhadap instansi tempat bekerja. Gitu. Sudah paham alurnya dulu nggih Bapak Ibu? Jadi dari yang lebar mengenai era modern gitu nggih, lalu mempersempit ke transformasi digital, lalu mempersempit ke proses belajar itu meningkatkan kualitas pendidikan, mempersempit lagi kalau kualitas pendidikannya bagus, maka lulusannya juga akan bagus. Kalau lulusannya bagus, nanti tempat kerjanya juga akan bagus. Nah, kayak gitu. Alurnya seperti itu. Kalau kita mau menggunakan keyword gitu, nggih, mungkin di nomor 1 ini kita bisa gunakan keyword mengenai teknologi karena secara luasnya dulu. Lalu masuk nomor 2 di keyword transformasi digitalnya. Selanjutnya di nomor 3 keywordnya adalah kualitas pendidikannya gitu. Jadi kita bisa juga menjelaskan berdasarkan keyword. Gitu Pak Edward. Oke, oke. Aman, nggih? Paham. Oke, kita lanjut. Izin Kak, Boleh, jadi boleh. yang di what is noun itu nanti dari 5 kalimat ini akan terangkat menjadi satu paragraf terpisah yang di dalamnya tidak ada referensi yang tercantum Kak ya. Oke, untuk penulisannya jangan paragraf. Biarkan dia numbering seperti ini dulu, Ibu Rika. Oh begitu. Nggih. Tapi kalau misalnya sudah dirangkai dalam satu artikel, ya Mm-mm. itu akan membentuk satu paragraf atau seperti apa, Iya. Kak? Nanti kalau kita sudah masuk ke dalam pembentukan artikel, gitu, nggih, dari satu nomor ini dia akan menjadi satu paragraf. Gitu. Oke, baik. Oke, aman? Kita lanjutkan. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini yang kedua, what is unknown? Di what is unknown ini, Bapak Ibu, nah ini contohnya nih. Kan tadi what is unknown itu berisikan kalimat-kalimat yang merupakan masalah yang kita temui, permasalahan di penelitian kita, permasalahan di lapangan, gitu, nggih. Penulis ini yang sebagai contoh ini menuliskan, meskipun banyak institusi telah mengadopsi teknologi digital, implementasi yang efektif dan merata masih menjadi tantangan. Nah, ini sudah saya bold ya Bapak Ibu. Kata meskipun dan juga masih menjadi tantangan, ini menjadi salah satu kata yang oh oke oke ini kendalanya nih kayak gitu. Ini adalah kendala yang kita temui di lapangan. Bapak Ibu bisa menggunakan kata hubung meskipun, lalu bisa menggunakan kata hubung namun pada kenyataannya, namun pada data lapangannya seperti apa. Nah, itu bisa. Terus menggunakan kata tidak semua. Nah, itu juga bisa. Silahkan nanti di awal kalimat menggunakan kata-kata penghubung seperti itu. Terus nomor 2, tidak semua pendidik dan pelajar memiliki keterampilan yang memadai untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dalam proses belajar mengajar. Nah, ini juga kalimat negatif nih Bapak Ibu, karena di sini mengatakan tidak semua pendidik dan pelajar. Jadi apa yang kita sampaikan di sini karena adanya transformasi digital dia lebih efektif dan efisien. Tapi di lapangan itu nggak semua pendidik dan pelajar itu bisa memiliki keterampilan yang memadai mengenai teknologi ini gitu. Itu adalah salah satu temuan di lapangan juga. Lanjut, yang nomor 3. Teknologi digital belum seluruhnya bisa diakses di semua daerah.
Nah, ini juga sebagai temuan permasalahan. Ya, kita mau menggunakan teknologi digital karena ini era modern, tapi nggak semua daerah itu sudah bisa mengakses teknologi digital, kayak gitu. Silahkan nanti dituliskan, temuan-temuan itu dituliskan di dalam what is unknown. Untuk what is unknown, ada pertanyaan dulu. Antara what is unknown dengan asli unknown tuh ada hubungan nggak gitu? Bisa ada, bisa tidak. Karena kan Bisa ada bisa kalau tidak. what is unknown itu kan masalah yang kita temui di lapangan, Hmm. gitu. Oh, tidak harus ada di atas baru di unknown harus kita Nggih, unknown. tidak harus, Oh, tidak harus. enggak. Jadi kayak semisal kalimat yang di atas ini kita negatifin gitu nggih, Pak. Iya, Tidak harus. Karena memang iya. untuk yang what is unknown ini benar-benar masalah yang kita temukan di lapangan. Sehingga jumlahnya pun tidak harus sama berarti kan? Betul, betul. Oke. Tapi sebaiknya minimal berapa atau Minimalnya maksimal di 4. empat? Empat, minimal empat. Betul. Oke, Oke, aman? paham. Oke, lanjut lagi. How and why. Nomor 3. Yang pertama, berisikan mengenai urgensi research. Nah, di sini kenapa kok Bapak Ibu melakukan penelitian ini tuh pentingnya buat apa gitu, nggih? Bisa disebutkan seperti ini. Penelitian ini penting karena transformasi digital dalam pendidikan tinggi belum sepenuhnya berhasil membentuk paradigma pembelajaran yang inovatif dan adaptif di berbagai institusi gitu. Jadi kita melihat nih, kenapa bukan urgensi, melihat permasalahan-permasalahan yang ada gitu, nggih. Lalu kita bisa menuliskan pentingnya penelitian ini untuk apa. Nah, nanti untuk kalimat awalannya, nggih, Bapak Ibu, silahkan nanti bisa digunakan kalimat ini. Penelitian ini penting karena, baru nanti Bapak Ibu masukkan urgensinya. Terus yang kedua, solusi yang diberikan atau penawaran kebaharuannya. Kenapa kok bisa dikatakan ini penting? Eh, Padahal dibilang di sini belum sepenuhnya berhasil membentuk paradigma gitu, nggih. Lalu peneliti menawarkan nih pendekatan baru mengenai transformasi digital, yaitu melalui strategi yang dirancang untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif dalam kurikulum dan budaya belajar. Nah, ini adalah solusi yang diberikan oleh peneliti. Dari temuan-temuan gap itu apa yang mau Bapak Ibu berikan? Dari urgensinya Bapak Ibu, apa yang mau Bapak Ibu berikan? Silahkan dituliskan di sini solusi yang ditawarkan. Selanjutnya, tujuan research-nya. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan paradigma pembelajaran yang baru, mendukung adaptabilitas institusi pendidikan tinggi dalam menghadapi era digital. Ini adalah tujuan akhir dari penelitian Bapak Ibu. Ingin menciptakan pembelajaran baru yang dapat diadaptasi di institusi pendidikan tinggi. Seperti itu. Untuk HNY, aman Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi? Kita lanjut. Oke, lanjut dulu, Mbak. Oke. Selanjutnya, research method. Berisikan yang pertama, research desainnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Nah, silahkan nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan kuantitatif, kualitatif, mixed method gitu nggih. Dituliskan di dalam research design ini. Yang kedua, population and sample-nya. Populasi dalam penelitian ini adalah para dosen dan mahasiswa di beberapa institusi pendidikan tinggi dengan responden sebanyak. Nah, ini masih masih ada lanjutannya seharusnya ya Bapak Ibu. Sebanyak berapa? Silahkan nanti juga dituliskan. Terus selanjutnya Bapak Ibu, instrumennya, prosedurnya. Instrumen yang digunakan itu meliputi apa saja. Bapak Ibu menggunakan instrumen seperti apa? Nah, silahkan nanti dituliskan di sini. Instrumen yang digunakan meliputi kuesioner, wawancara, gitu nggih. Lalu untuk mendapatkan data tentang pengalaman persepsi responden mengenai transformasi digital dalam pendidikan.
Nah, ini nanti bisa Bapak Ibu jelaskan lagi instrumennya itu seperti apa, kuesioner wawancaranya itu seperti apa gitu. Oke, terus analisis datanya. Data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik untuk mengidentifikasi hubungan antara penerapan teknologi digital dengan pembentukan paradigma pembelajaran. Nah, di sini Bapak Ibu jelaskan. Data analisisnya itu dianalisisnya secara bagaimana. Kalau di sini hanya menuliskan secara statistik gitu, nggih. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa menyertakan juga alat ataupun aplikasi yang Bapak Ibu gunakan. Gitu, misal SPSS, lalu ada Fast Viewers kayak gitu ya. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa menyertakan aplikasinya apa, lalu versi berapa. Kalau ada versinya, kalau nggak bisa dituliskan nama aplikasinya saja. Gitu. Selanjutnya, di bagian result dan discussion. Bentar, Mbak. Maaf. Gimana Bapak? Waktu tidak perlu dicantumkan Waktu penelitian. waktu melakukan penelitian. Iya, Itu nanti mungkin kalau waktu nggak usah. Kita nggak usah. kita mungkin bisa memasukkan banyaknya sampel dan itu population sampelnya aja. Oke, oke, Kalau gitu. Atau juga bisa Bapak mau menyertakan tempat malah boleh. oke. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Aman? Benar nggak kalau misalnya mencantumkan misalnya SPSS, Mm-mm. itu akan dituntut nanti masalah lisensi gitu, berisikonya. Enggak, Bapak. Katanya seperti itu. Jadi ada yang mengatakan kalau kita menggunakan SPSS nanti dipertanyakan lisensinya bagaimana. Oh, gitu. Apakah kita tuh bajakan atau ini apa legal gitu kan? Kalau Bapak Ibu ragu mungkin bisa seperti ini ya, dituliskan saja bahwa dianalisis secara statistik gitu. Walaupun nanti kan kalau SPSS memang endingnya di dalam hasil mungkin bisa kita ubah atau kalau Bapak Ibu memasukkan output SPSS itu kan juga akan terlihat ya kalau itu dari SPSS gitu. Tapi beda-beda nanti beda lagi kalau misalnya Bapak Ibu masukkan ulang atau Bapak Ibu olah lagi output dari SPSS lalu Bapak Ibu masukkan ke tabel baru. Nah, itu kan tidak terlihat. Tapi kalau memang ada yang bilang seperti itu, Bapak bisa menuliskan dianalisis secara statistik gitu aja. Oke. Oke, kita lanjut. Jadi tidak usah menjelaskan softwarenya apa gitu ya Mbak ya? Betul, betul. Kalau takut nanti kita dituntut lisensinya seperti apa gitu. Iya, iya, Oke, oke. Ibu. Lanjut, di bagian result atau hasil penelitiannya. Nah, di sini dituliskan nih. Bapak Ibu bisa menuliskan hasil wawancaranya, hasil observasinya, dan dokumentasinya. Nah, di sini seperti yang saya katakan di awal tadi, nggak usah dituliskan secara mendetail. Bagaimana hasil wawancaranya, bagaimana hasil observasinya, itu nggak usah dituliskan mendetail. Tuliskan singkat saja. Semisal, hasil wawancara tabel 1. Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen dan mahasiswa ditemukan bahwa 70% responden merasa bahwa transformasi digital dapat meningkatkan kualitas. Nah, cuman kayak gitu toh aja. Nggak usah dituliskan secara rinci atau mendetail. Itu nanti dapat Bapak Ibu tuliskan secara rinci dan mendetail di dalam papernya Bapak Ibu. Gitu, di dalam manuskrip lengkapnya Bapak Ibu. Yang kedua, hasil dokumentasi atau gambar 1. Gambar 1 menunjukkan contoh penerapan teknologi dalam kelas. Nah, di sini nanti kalau Bapak Ibu memang ada tabel, ada gambar, ada diagram, dituliskan keterangannya aja. Tabel 1 mengenai contoh penerapan teknologi dalam kelas. Cuman seperti itu aja. Untuk result dulu, ada pertanyaan? Tadi artinya saya salah tanggap. Tadi katanya tidak usah masukkan tabel rupanya hanya untuk ngisi tabel ini saja, Mbak, maksudnya. Iya, betul, betul, betul. Kalau Jadi nggak manuskrip usah. kan ditampilkan tabel sama Iya, tabel. iya. Kalau di manuskrip ditampilkan, tapi kalau di anatomi ini nggak usah. Oke. Tidak perlu. Hanya kita menuliskan keterangannya saja. Hmm. Begitu. Oke, Oke. aman Bapak Ibu? Oke. Oke, kita lanjut. Yang keenam, ada discussion. Nah, ini yang saya katakan tadi nih.
Di discussion ini menjawab mengenai gapnya Bapak Ibu, menjawab tentang temuan masalah di lapangan. Temuan masalah yang Bapak Ibu temui itu nanti akan terjawab di dalam discussion. Contohnya, meskipun banyak institusi telah mengadopsi teknologi digital, implementasi yang aktif dan merata masih menjadi tantangan. Nah, lalu penulis menjawab, dalam hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun banyak institusi telah mengadopsi teknologi digital, implementasi yang efektif masih menghadapi hambatan besar, terutama terkait dengan perbedaan kemampuan dan kesiapan antar kampus. Nah, itu kan kita bisa menjawab, kita bisa mengutarakan hasil ini, jawaban ini dari hasil penelitiannya Bapak Ibu. Kita punya masalah, kita punya hasil penelitian, jadilah discussion ini. Gitu. Jadi nomor 2 nanti silahkan di copy, dipastekan di sebelah kiri, lalu Bapak Ibu jawab di sebelah kanan. Gitu. Ada pertanyaan dulu? Berarti Mbak intinya Iya. itu Mm-mm. discussion ini kita lebih Mm-mm. tidak menjawab permasalahan yang kita kemukakan di bab 1 gitu ya, di bagian 1 ya. Di bagian nomor 2. Oh, di bagian nomor 2. Enggak, maksudnya di bagian Betul. pendahuluan gitu ya. Iya, iya, betul-betul. Walaupun, iya, betul Ibu. Betul-betul. Oh. Kita menjabarkan itu berdasarkan hasil yang kita temukan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Aman? Oke. Saya lanjutkan. Selanjutnya conclusion. Nah, di sini tadi kan conclusion ini menjawab tentang menjawab tentang tujuan penelitian Bapak Ibu seperti apa. Nah, di sini contoh kalimatnya adalah berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa transformasi digital memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Tetapi masih ada tantangan yang perlu diatasi agar implementasinya dapat dilakukan secara efektif di seluruh institusi pendidikan. Jadi nanti untuk em, nomor 1 ini menjawab tujuan, di nomor 2 dan 3 nanti silahkan dituliskan. Dituliskan kalimat yang dapat menunjang jawaban kita yang ada di atas. Di sini dituliskan nih, transformasi digital telah terbukti memberikan manfaat dalam hal meningkatkan aksesibilitas materi pembelajaran, memperkaya metode pengajaran, dan memfasilitasi kolaborasi antar dosen dan mahasiswa. Kalimat nomor 2 ini bisa bisa muncul itu juga karena hasilnya. Karena di hasil menyebutkan bahwa transformasi digital ini memberikan kebermanfaatan untuk meningkatkan aksesibilitas gitu nggih, memperkaya metode pengajaran. Nah, kalimat ini nanti bisa Bapak Ibu gunakan sebagai pendukung dari kalimat tujuan. Gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan dulu, conclusion. Mbak, kalau seandainya tujuannya kita cuma satu gitu, Mbak, apakah conclusionnya itu cukup untuk menjawab tujuan aja gitu, bukan menjawab Iya, daripada apa yang menjadi hasil diskusi atau gimana ya? oke. Untuk conclusion ini memang hanya menjawab dari tujuan penelitiannya Bapak Ibu seperti apa, gitu. Jadi Ya, kayak berarti itu kesimpulan pointer dari. misalnya cuma satu nih, berarti Mm-mm, mm. pointernya aja atau berdasarkan kepada hasil diskusinya atau gimana ya? Pointernya aja ditambahkan hasil dari diskusinya. Oh, Oke, gitu. Ada pertanyaan lagi? nanti file contoh nih bisa di-share ya, Mbak? Oke, boleh. Nanti yang akan kami kirimkan adalah file contoh ini dan juga lembar kerja yang akan Bapak Ibu gunakan, gitu, nggih? Ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi mengenai anatomi paper?
Yang pretest, yang tes itu ini apa namanya harus dijawab juga, Mbak. Yang mana Bapak? Tes yang di web. Kan Tes. kalau nonton video itu Oh iya, iya, sebe- boleh, boleh, boleh dijawab. sebelum Silahkan setelah dijawab. kita ngisi ini kita harus ikut tes. Iya, betul, betul, betul. Kalau Bapak Ibu nggak jawab, kayaknya nggak bisa next ke video selanjutnya deh. Iya, Iya, silahkan dijawab. karena terhenti di tabel ini soalnya. Oh, terhenti di anatomi, nggih? Iya. Oke, oke. Setelah ini bisa Bapak Ibu lanjutkan. Ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu? Berarti untuk conclusionnya itu dibatasi ya katanya ya Mbak ya? Kalau conclusion tidak ada pembatasan kata sebenarnya Bapak Ibu. Cuman untuk yang di anatomi ini secara singkatnya dulu seperti apa. Nanti di Oh gitu nggih, ya. nanti di dalam papernya Bapak Ibu atau di dalam manuskripnya Bapak Ibu bisa dijabarkan secara lebih rinci lagi gitu. Karena kalau di dalam anatomi ini, conclusionnya hanya menjawab tujuan dari researchnya, lalu kontribusi kebermanfaatannya, gitu. Ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Kontribusi research itu Mm-mm. berarti bukan masuk ke dalam rekomendasi ya? Jadi tidak ada rekomendasi kalau gitu. Rekomendasi maksudnya? Kan kadang-kadang di dalam riset itu kan ada conclusion, ada yang Mm-mm. kita berarti menjadi bagian di dalam conclusionnya aja gitu ya. Oke, kalau kontribusi di sini hanya menjawab, bukan menjawab, memberikan kebermanfaatannya. Contohnya kayak gini. Hmm. Kontribusi penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana transformasi digital, namun juga meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi juga menawarkan rekomendasi yang bermanfaat untuk kebijakan pendidikan. Nah, itu kan secara teoritisnya, nggih. Selain Heeh. itu, hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi terhadap literatur pendidikan dengan menyoroti pentingnya integrasi teknologi yang lebih seimbang. Gitu. Jadi kontribusi ini hanya seperti itu, Bapak Ibu. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Mungkin coba dikerjakan dulu baru timbul pertanyaan. Oke. Tapi kalau Bapak Ibu mau mencoba mengerjakan, berarti ini Zoom-nya cuma sampai di sini dong, Bapak Ibu. Mungkin kalau ada pertanyaan, karena materinya sudah semua mengenai anatomi paper ini, lalu di bagian abstrak ini Bapak Ibu, nanti dilompatin aja dulu, nggih. Karena kan abstrak ini dia berisikan mengenai the background of the research, purpose, method, itu kan sudah ada semua di bagian body of paper. Jadi kita bisa mengambil mencomot-comot yang ada di body of paper, kita masukkan untuk abstrak, gitu. Ini Mbak yang masih ini belum clear dalam pemikiran saya itu kan pada Nggih, waktu judul kita turunkan jadi keyword 5. keyword, betul. Kemudian Mm-mm. Mas ini apa kita disuruh mencari artikel gitu kan. Nggih. Waktu itu dituliskan pada bagian satu ini nomor satu ini what is known ini kalau ada 5 masing-masing minimal berapa 10 waktu itu ya. Satu Betul. satu satu is known Heeh. didukung oleh 5 ini Oh, nanti saat menjadi template, saat di template nggih, saat menjadi iya paper. Ya, iya. Nah, betul. kemudian waktu diperagakan kemarin, waktu yang kita cari apa waktu kita search apa di Scopus itu berdasarkan keyword kan. Mm, mm. Nah, sedangkan kita mau mendukung satu apa namanya non ini 5 artikel gitu kan. Nah, jadi Gimana saya bisa masih gitu, Pak? rancu itu yang mau kita kadang kan keyword satu kan belum tentu sama dengan non satu. Betul, betul. Jadi Jadi yang kita gini. cari artikel tuh keyword atau nonnya ini. Jadi gini. Untuk keyword itu kan artikel keseluruhan. Iya. Keyword untuk artikel keseluruhan. Hmm. Terus nanti saat digital writing, pertanyaan Hmm. Bapak itu masuk ke digital writing gitu, nggih. Saat kita penambahan kalimat di dalam non, anon kayak gitu, kita akan menyusupkan 2 sampai 3 kalimat, itu nanti berdasarkan kata kunci yang ada di kalimat. Gitu. Jadi Iya.
Kalau semisal kemarin Bapak Ibu mencari keyword, mencari referensi berdasarkan keyword gitu, nggih. Mungkin nanti bisa terpakai semua, bisa sama sekali tidak terpakai, gitu. Oh gitu. Karena hal-hal Oh, jadi tersebut, jadi belum karena tentu terpakai semua atau tidak terpakai semua betul, belum tentu juga gitu. betul, belum tentu. Karena kita ada kalimat baru nih di dalam Hmm, anatomi gitu. iya. Atau kalau semisal Bapak Ibu, wah ini harus saya udah nyari nih Mbak, harus dipakai dong gitu. Nah itu bisa disisipkan. Semisal punya Bapak menjawab yang nomor satu tentang keyword nomor satu, nomor dua tentang keyword nomor dua, nomor tiga tentang keyword nomor tiga. Namun ada tapinya nih Bapak Ibu. Dari kalimat ini harus berkesinambungan. Nantinya Hmm, dari kalimat ini kan akan menjadi paragraf yang banyak. Dari satu kalimat utuh, dari satu kalimat utama ini nanti akan menjadi satu paragraf. Oleh karena itu harus adanya kesinambungan antara satu, dua, tiga, dan juga empat. Nantinya di dalam manuskrip Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau memasukkan kalimat satu ini membahas tentang keyword satu, kalimat dua ini membahas tentang keyword dua, kita harus menyambungkan kalimatnya. hmm. Gitu. Oh, Sama jadi halnya kayak yang ini. jadi Oke. intinya kemarin itu latihan mencari artikel. Referensi. Nggih, Oh, betul, betul. belum tentu nanti bisa masuk di non maupun unknown gitu. Betul, betul, betul. Oke. Yang penting Bapak Ibu sudah tahu caranya dulu. Kalau semisal Hmm, pencarian referensi itu memang kita akan melakukan selama proses penulisan itu pasti hmm, nanti ada referensi yang kurang. Pasti nanti ada referensi loh. Kemarin saya udah nyari tapi kok bukan tentang ini. Nah, kayak gitu. Itu hal-hal yang nanti akan kita temukan saat penulisan. Gitu, Bapak. Karena itulah saya kemarin pernah nanya itu kalau dihitung ini bisa ribuan artikel yang mau dicari kalau Iya. kalau dilihat Iya. seperti itu. Iya, Nje. Betul, betul. Oke. Mbak, kita kan ini kemarin disuruh nyari eh, yang Q1 atau Q2 gitu ya. Nggih, nggih, iya. Nah, sekarang kalau misalnya tidak ada kan boleh turun sampai Q4 gitu ya. Iya. Yang penting dia Scopus gitu, Pak ya. Betul, 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 Nah, betul. kalau tahun misalnya kita kan inginnya 5 tahun terakhir. Nggih. Kalau ternyata 5 tahun terakhir itu sedikit, sedangkan banyak di tahun sebelumnya, kita bisa turun sampai berapa? Nggak bisa. Ada nggak ketentuan? Nggak ada. Nggak bisa. Kalau tahun harus 5 tahun terakhir. Paling pentoknya itu di 2020. Paling pentoknya di situ. Iya. Oh, Nggih, gitu. karena sebenarnya untuk referensi itu ada prosentasenya Bapak Ibu. Iya. 80% itu Scopus dengan 5 tahun terakhir, dengan Hmm, tahun-tahun terbaru. hmm, 20% itu boleh dari mana saja. Semisal buku lampau, jurnal lampau, terus ada undang-undang, ada webpage. Nah, itu boleh Bapak Ibu masukkan. Tapi nanti masuknya di kategori yang 20%. Gitu. hmm. Itu dihitung atau ini ya, apa yang justifikasi, Mbak? 20% itu. Justifikasi. Jadi Just- dari total Hmm, semua yang Bapak Ibu masukkan referensinya, hmm. itu nggih 20%-nya kalau misal mau dari luar atau buku, nah itu jumlah dari total keseluruhan referensi. Gitu, Pak. Kalau misalnya pernyataan itu udah ada di jurnal Sinta bahasa Indonesia gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Nah, kita ini apa namanya kita sitir atau kita ini kan ke apa namanya ke dalam artikel kita yang akan pakai bahasa Inggris Scopus. Mm-mm, Itu kalau kita mm-mm. tidak anu citasi nanti ini dikira plagiat nanti gimana itu? Iya, kalau kayak gitu Bapak kan tetap ambil dari jurnal orang, nggih. Kalau itu Iya, hukumnya wajib harus disitasi. walaupun Kalau Bapak jurnal itu memasukkan bukan Sinta, Scopus gitu kan? ya itu nanti masuk yang di 20%-nya. Oh gitu. Betul. Bukan Mbak, memang ada sistem meriksa bahwa kita tuh Q1 kita berapa gitu kan waktu kita buat Enggak, daftar pustaka kan tidak muncul. enggak. Iya, memang tidak ada sistem yang memeriksa seperti itu. Cuman kan kita nggak tahu ya, review jurnal itu seperti apa. Takutnya memang kenapa kok di awal juga kita selalu menegaskan referensi itu harus dari Scopus. Kalau istilahnya gini, kita mau membawa sesuatu hal yang biasa saja. Pastinya kita harus mempunyai dekengan belakang itu yang kuat. Contohnya kayak gitu. Jadi, semisal kita masih minder dengan tulisan kita, aduh ini kayaknya hasilnya belum terlalu spesifik atau ini kayaknya hasilnya belum banyak atau udah banyak yang meneliti. Tapi kalau referensi-referensi kita, dukungan-dukungan kita itu dari kuartil 1, 2, 1, 2, terus dari Scopus gitu kan, nilai kita bertambah gitu. Maksudnya seperti itu.
Kenapa kok harus Scopus? Kenapa kok kita selalu mengatakan kalau bisa dari kuartil 1? Itu karena itu akan mendukung pernyataan kecil kita gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi jurnal-jurnalnya Pak Jo yang sederhana sesederhana itu, yang hanya penelitiannya menggunakan pretest, post-test, menggunakan 6 siswa padahal dia kuantitatif, itu bisa masuk di kuartil 2 karena itu referensi-referensi yang beliau gunakan itu berasal dari Scopus dan kuartil atas. Gitu. Nah, Mbak, kemudian tadi ada nonton YouTube juga ada tentang Mm-mm. tentang apa namanya di YouTube yang lain mengatakan bahwa sekarang itu juga ada pemeriksaan masalah AI gitu. Katanya Ya, kalau ini ada AI-nya lebih dari 1%, itu kemungkinan kecil diterima di Scopus. betul. Karena banyak jurnal yang langsung menyatakan bahwa jurnal itu nggak mau adanya Scopus. Sama sekali nggak mau. Nggak mau Maaf. ada Nggak, AI. ya, nggak mau adanya AI. Sama sekali, 1% pun. Jadi AI itu untuk mereka hanya untuk keterbahasaan saja. Nggak boleh adanya AI. Karena kan sekarang juga AI untuk pembuatan jurnal kan banyak ya Bapak Ibu. Dari segi ChatGPT sampai yang paling bagus super AI gitu nggih. Oleh karena itu juga jurnal mengeluarkan statement baru seperti itu, nggak mau adanya AI. Turnitin pun sekarang juga ada Turnitin AI. Jadi dia nanti bisa mendeteksi berapa persen AI yang Bapak Ibu gunakan. Gitu. Hmm. Ya, Mbak, Ibu mau Yulia. mau tanya nih Mbak. Ini kan kita dari noun dan sebagainya ke bawah gitu ya. Kan kita buat dulu kerangka ya. Ini kerangka kita dalam menulis gitu ya. Betul, betul. Nah, apakah nanti dari kerangka ini misalnya ini untuk guidance kita, misal ini adalah kalimat mayornya gitu ya, kalimat pembuka gitu. Nah, nanti kita uraikan dari kalimat mayor ini menjadi kalimat-kalimat yang menjelaskan daripada kalimat yang pertama. Misalnya taruhlah ini kita di era modern ini gitu ya, itu adalah kalimat pertama kita. Kemudian kita jelaskan dengan kalimat-kalimat yang lain yang berasal dari artikel-artikel yang kita baca, Betul, begitu betul. ya? Ya, itu nanti untuk penyusunan digital Yang writing. mendukung terhadap kalimat yang pertama, begitu. Betul, untuk proses digital Hmm. writingnya nanti seperti itu, Ibu. Betul, Hmm. gitu. Berarti yang kalimat ini atas pemikiran kita ya, membuat apa kerangkanya ini. Jadi eh, cara apa namanya ya, kita yang mendeskripsikan begitu ya. Betul, betul. Jadi kalimat yang ada di Oke. kerangka ini murni pure kalimatnya Bapak Ibu tanpa adanya kalimat orang lain atau sitasi. Gitu. Hmm. Oke. Oke. Betul. Ada pertanyaan lagi? Tapi bukan berarti nanti kita buat Mbak cek citasi atau bukan gitu kan? Maksudnya Bapak? Bukan masih artinya kita buat sendiri, tapi kita Mm-mm. tidak mengecek apakah ini ada di citasi, ada ditulis orang sebelumnya atau enggak kan? Karena nggak mungkin juga kita buat kalimat yang tidak ada sama sekali gitu. Betul, betul. Walaupun kan kalau kita mensitasi itu kan tetap parafrase juga nggih, Pak. Walaupun kita Ya. ngambil dari kalimat orang, itu kan pasti juga kita akan memparafrase. Mereka nggak akan ngecek, cuman ngeceknya gini, jurnal ini ada atau tidak kayak gitu. Tanpa mengecek secara merinci kalimat ini beneran ini diambil dari jurnal ini kayak gitu. Bukan, Mbak. Maksud saya, ini kan misalnya tulisnya di era modern ini teknologi telah Heeh, menjadi bagian ini. Nah, kita kan merasa kita sendiri yang nulis gitu kan. heeh, Nah, heeh. ternyata kalau ada orang yang jahil dia ngecek, oh ini ada di jurnal ini lain ditulis orang gitu. Bukan Kalau begitu kan? enggak. Kalau kita mensitasi, jadi gini, jurnal mungkin juga akan paham ya tulisan mana yang dia mengambil dari orang lain, itu pasti belakangnya ada sitasinya. Gitu. Hmm. Kalau tulisan itu tidak ada citasinya, maksudnya nanti di dalam manuskrip gitu, nggih. Kalimat 1, 2, 3, 4, 5 ini kan adalah kalimat utama yang kita bisa gunakan dia di awal kalimat pembuka paragraf gitu, nggih. Nah, kalau dia tidak ada citasinya, jurnal juga pasti akan paham. Oh, berarti ini original penulis yang punya kayak gitu. Oke. Gitu, Bapak. Mbak, berarti di dalam pendahuluan itu nanti itu banyak dong ya ini Banyak, paragrafnya. betul, betul banyak.
Oh, jadi nggak ini ya. Kalau gini kan ada berapa ya tadi itu ya? Ada 9 paragraf kalau nggak salah ya 5 tadi ya. tambah 4 tambah 3. 7. 12 paragraf. Oh, 12 paragraf ya. Itu Betul. minimal ya, Mbak? Enggak ada ketentuannya seperti itu. Nggak rata-rata gitu. Em, Kalau ketentuan di Scopus itu lebih ke banyak kata, enggak yang berapa paragraf, enggak yang berapa halaman, gitu. Hmm. Dan biasanya juga banyak kata pun enggak cuma introduction, tapi keseluruhan, Oh, gitu. Ya. keseluruhan kata. Itu Include biasanya ini termasuk tabel. reference, G, include tabel, reference, kayak gitu. Itu biasanya ada di 5.000 sampai 8.000. Oh, sedikit dong kalau gitu. Nggak boleh Iya, panjang dan lebar tuh ya. iya, iya. Tapi nanti di bagian sebenarnya Bu, nanti saat digital writing gitu nggih, di dalam HNWI ini kita bisa jadikan dia satu paragraf. Karena kan ini Oh. berisikan urgensinya Bapak Ibu, solusi yang Bapak Ibu tawarkan, terus tujuannya gitu nggih. Mhm. Itu mungkin sedikit kita akan mencantumkan citasi di sini Iya. karena kan ini punya kita Heeh. gitu nggih. Jadi untuk HNWI ini bisa kita jadikan satu paragraf gitu. Saat nanti di digital writing Oh, iya, iya. gitu Bapak Ibu. Ada pertanyaan? Mau mencoba mengerjakan? Nanti Bapak Ibu kalau semisal sudah selesai mengerjakan gitu nggih, mau dikoreksi atau mau saya ataupun Mas Hafid melihat dulu gitu ya, bisa dikirimkan nggih Bapak Ibu. Nanti mungkin bisa kita Iya. koreksi kurangnya di mana atau perlu Bapak Ibu tambahkan di mana gitu. Mbak Anif mau tanya. Boleh Bapak? Maaf, Bapak kalau ganggu nih saya di teras karena lampu mati nih. Oh, nggih, 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 Pak. Jadi bahas tadi adalah kerangka tabel Anatomi. telat, makanya saya mengkonfirm. Oke. Ada dua pertanyaan, tapi kalau mungkin yang pertama adalah ini adalah kita bisa menjawab yang kolom kanan karena kita sudah melakukan riset gitu, Mbak. Betul. Gitu ya. Jadi Oke. baru membuat semacam poin-poin yang bisa jadi di riset itu ternyata belum dilakukan malah gitu ya. Itu nanti di limitationnya. Jadi kalau dari what is known sampai how and why itu berisikan mungkin gini, penjabaran lebih singkat, lebih gampangnya gini. How Ya, and why, what is known, how and why, what is unknown, terus ya, bagian itu adalah bagian yang berisi dari proposalnya Bapak Ibu gitu. Jadi kayak pendahuluannya seperti nah, apa, terus keterbatasannya gitu. Itu kan belum melakukan riset pun kita bisa menuliskan gitu, nggih. Tapi kalau sudah masuk ke dalam result discussion conclusion, memang lebih enaknya kalau kita sudah punya hasil ya. gitu. Minimal dia udah punya proposal riset ya. Sudah ada awangan. Oh, oke, nanti ini akan seperti ini nih, kayak gitu. Baik, terima kasih cukup, Mbak Ani. Enggih, Bapak. Ada lagi pertanyaan? Mbak Anifa, kalau yang punya saya gimana yang kan sudah ada hasil risetnya ya? Enggih, enggih. Tinggal di Masukkan saja. Jadi nanti oke. Bapak tuliskan keterangan gambarnya, nggih, keterangan gambarnya saja di dalam resultnya seperti apa, gitu Pak. Nanti di dalam manuskripnya Bapak bisa langsung copy paste nih, karena kan udah jadi, gitu. Ya, saya kan itu analisis SWOT saja ya itu Nggih, ya. nggih. Oke, Bisa hanya, diperdalam. nggih, nggih, nggih. Bisa dituliskan kalau tabel analisis SWOT kayak gitu aja. Oke, baik, baik. Terima kasih Mbak. Sama-sama Bapak. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin Mas Hafid mau menambahkan, Mas Hafid? Oke, baik Mbak Hanifah. Nah, nanti Bapak Ibu itu akan menjadi PR. Mohon maaf lagi nih Bapak Ibu, ditambahkan PR-nya. Kemarin mencari referensi saja ada yang belum kan seperti itu Bapak Ibu. Ini malah ditambah lagi ya. PR-nya adalah membuat Klik ya, kerangka paper Bapak Ibu. nanti
Oke, baik. Saya kira ada pertanyaan. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, anatomi paper tersebut itu untuk memudahkan Bapak Ibu memulai mengerjakan dari mana. Nah, biar nanti tidak lari pembahasannya. Nah, ini saya ulas sedikit ya Bapak Ibu secara singkat saja. Jadi intinya what is known itu berisi kalimat positif dan kebenarannya itu sudah ada. Nanti dari hal umum ke mengkerucut Bapak Ibu jangan lupa. Misalnya Bapak Ibu membicarakan tentang eh, apa ya, pelayanan rumah sakit. Nah, Bapak Ibu bisa berbicara tentang rumah sakit terlebih dahulu, paling umum. Kemudian kalimat berikutnya lebih mengkerucut. Misalnya nih, Bapak Ibu, pelayanan dari perawatnya bagaimana? Ya, melayani bagaimana? Nah, misalnya perawat melayani dengan baik. Kemudian mengkerucut lagi, Bapak Ibu, pelayanan di administrasinya bagaimana? Jadi yang hal umum ke mengkerucut. Kemudian what is unknown, kalimat negatif atau gap permasalahan. Tidak mungkin Bapak Ibu melakukan riset kalau tidak ada masalah. Nah, misalnya kurangnya atau mungkin tidak ramahnya pelayanan di rumah sakit ini. Nah, itu kan jadi permasalahan nih Bapak Ibu. Jadi belum optimalnya pelayanan di rumah sakit. Permasalahan-permasalahan yang muncul. Kemudian H&W hanya berisi urgensi, pentingnya penelitian Bapak Ibu. Kemudian novelty atau penawaran risetnya atau pembaruannya, kemudian tujuannya. Kemudian di bagian metode berisi Bapak Ibu bagaimana melakukan risetnya, penelitiannya dari riset metodenya, kemudian narasumber atau instrumennya, kemudian datanya, pengambilannya bagaimana, dan aplikasi pengolahan datanya. Nah, untuk aplikasi pengolahan data, silakan dicantumkan versinya, Bapak Ibu. Itu sangat penting. Misalnya SPSS versi 2.0. Karena kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi serupa, berbeda versi, hasil juga mempengaruhi. Biasanya editor akan meminta versinya. Kalau untuk lisensi itu tidak akan ditanyakan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau beli lisensi atau mungkin pakai crack, itu tidak akan ditanyakan editor. Yang ditanyakan adalah versinya. Kemudian hasil. Nah, di bagian hasil silahkan Bapak Ibu masukkan hasilnya pengolahan datanya. Dan di hasil itu kan masih mentah ya Bapak Ibu. Nanti akan diberi nyawa di bagian discussion. Discussion tersebut itu menjawab dari what is unknown, permasalahan. Kalau permasalahannya ada 5, di discussion juga harus ada 5 jawaban. Nah itu. Tetapi harus berdasarkan hasil. Jangan sampai Bapak Ibu menjawab pertanyaan atau menjawab permasalahan tetapi tidak berdasarkan hasil. Nah, itu repot. Bapak Ibu perlu penelitian ulang nanti, kan repot. Nah, jadi pastikan hasil yang diperoleh itu dapat menjawab discussion. Kemudian conclusion, kesimpulan. Jawab tujuan penelitian dari Bapak Ibu saja. Kemudian ditambahkan pendukung, kalimat pendukungnya. Dan yang paling penting ada kontribusinya berdasarkan teoritis dan praktisi, Bapak Ibu. Kemudian kalau ada limitasi, itu bisa tidak usah dimasukkan. Jadi tidak usah saja. Takutnya nanti malah melemahkan dari paper Bapak Ibu. Nah itu. Kalau hanya sekedar penelitian ini baru mengungkap kandungan dari daun pisang belum diuji coba ke hewan. Nah, itu nggak masalah.
Tetapi kalau penelitian ini dilakukan atau mungkin narasumbernya baru 10 orang, nah itu kan melemahkan paper Bapak Ibu. Jadi dihilangkan saja, nggak usah ditulis limitasinya. Oke. Mungkin aman Bapak Ibu mengenai anatomi papernya. Jadi intinya itu Bapak Ibu, kita merdeka dulu. Jadi silakan Bapak Ibu menulis dengan kalimat Bapak Ibu sendiri, tanpa sitasi, tanpa referensi, kemudian hanya SPOK. Singkat saja, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada pertanyaan? Izin Pak, nanti Ya, dikirimkan ya. itunya ya, template yang tadi ya, ke grup Oke, ya? iya, baik Ya, Ibu. baik, baik. Nanti Terima saya kasih Pak. kirimkan. Baik. Aman semua Bapak Ibu? Kalau format untuk kualitatif sama ya yang tadi Sama ya. Bapak, sama. Oke, dari Bapak Ibu yang lain? Saya masih. Oke, bagaimana Bapak Widodo? Nggih. Apakah ini bisa anatominya untuk saya melakukan artikel review, Mas ya? Oke, bisa saja Bapak, karena susunannya itu tidak jauh beda. Cuma Ya. nanti kan datanya kalau yang riset artikel berdasarkan penelitian di lapangan, kalau review kan berdasarkan paper yang kita kumpulkan, kemudian kita olah menggunakan aplikasi tertentu, Bapak. Nah, nanti bisa dibuat, cuma susunannya agak berbeda nanti, Bapak. Oke. Iya, Luar silabus ini ya. iya, benar sekali, Bapak. Iya, terima kasih. Bagaimana, Bapak Ibu? Saya Pak, saya Ya, Mas. Bapak. Ini kan penelitian saya yang saya rencana uh, menggunakan mixed meteor. Apakah Ya, boleh itu ya? oke. Bisa diulang, Bapak? Mohon maaf, suaranya agak terputus-putus. Rencana saya menggunakan mixed meteor. Apakah Iya, boleh? bisa, Bapak. Nah, Ya. nah, pertanyaan kedua, apakah kita uh, membahas antara kedua mixed meteor itu yang paling besar pengaruhnya atau gimana, Mas? Oke. Nah, nanti Dampaknya, Bang. oke, baik Bapak. Nanti bisa dijelaskan dampaknya Mhm. yang lebih besar yang mana. Itu bisa nanti menjadi pembanding juga. Bisa. Jadi kan nanti misal Oh, ya menggunakan teori ini hasilnya sekian, signifikannya yang mana. Nah, nanti kan dapat kelihatan Bapak yang optimal yang mana. ya. Ya, makasih banyak itu aja, Iya, Mas. sama-sama Bapak. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi silahkan merdeka dulu. Cukup dengan kalimat Bapak Ibu sendiri tanpa referensi, tanpa sitasi. Nanti bisa kalau mau dicek kirimkan ke saya ataupun Mbak Hanifah Bapak Ibu. Oke, sebelum kita akhiri nih Bapak Ibu, ada yang ditanyakan lagi mengenai anatomi papernya. Nanti coba dikerjakan dulu aja Mas. Baik Baru Bapak muncul Ibu. muncul pertanyaan. Kalau sekarang ya rasanya udah bisa ngerti semua Baik perasaan. Bapak. Jadi jangan lupa ya Ya, Bapak. Mas Joni, saya juga mau ngerjakan dulu aja, Mas. Oke, baik. Terakhir Bapak Ibu. Oke. Jadi jangan lupa yang nomor satu itu positif semua Bapak Ibu dari yang umum ke mengkerucut. Yang nomor dua what is unknown negatif atau permasalahannya. Kemudian nanti jangan lupa dijawab di bagian discussion. Nah itu saja. Tetapi jawabnya jangan sampai mengasal, harus berdasarkan hasil. Nah poinnya itu Bapak Ibu. Oke, aman semua ya Bapak Ibu berarti ini. Nah mungkin sebelum kalau bisa nih Bapak Ibu. Sebelum pertemuan di hari Senin ya, Selasa ya Bapak Ibu. Semoga anatominya juga sudah selesai nih Bapak Ibu. Kemudian silakan Bapak Ibu explore Mendeley
mencoba-nyoba Mendeley-nya, pastikan referensinya terisi semua. Nah, karena besok di pertemuan Selasa kita akan bermain-main nih, Bapak Ibu. Menggunakan Mendeley, cara sitasi, mengembangkan kalimat dari kerangkanya. Nah, jadi silahkan Bapak Ibu untuk explore Mendeley dan membuat anatomi papernya. Jangan takut salah mencoba itu saja Bapak Ibu. Kalau nanti misal klik ini di Mendeley bagaimana? Kalau nggak bisa cuma di close aja. Jadi jangan takut mencoba Bapak Ibu. Ya. Di pertemuan kali ini kita cukupkan Bapak Ibu. Kalau saya dan Mbak Hanifah ada salah-salah kata, kami mohon maaf Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang ditulis bisa ini ya, Salam. Mbak Hanifah sama Mas Hafiz ya. Kita Betul, kirimkan Iya, ya, betul Ibu. kerangkanya ya. Nggih, iya. betul. Oke, makasih. Nggih, selamat Terima beristirahat Bapak Ibu. Selamat istirahat. Makasih ya Mbak Hanifah, Mas Makasih Hafiz. semuanya, makasih Bu Hanifah. Ini izin live ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk asistensi malam hari ini. Oke.